ini terkait rencana Kak Fitri ingin melaporkan akun Miss Gosip. Ini ada kontak nggak sih Bang dari Kak Fitri untuk dalam waktu dekat ini akan melaporkan? Ya, kalau konteks sampai saat ini belum ada ya, belum ada informasi bahwa, tapi yang namanya satu laporan tuh pasti adanya satu sebab akibat yang mungkin ya udah masuk ke ranah penyerangan. Artinya penyerangan ini kan baik itu cara fitnah, cara penyebaran isu-isu yang tidak sesuai, terus menyerang kehormatan, tentunya kan itu bagian-bagian kenapa orang itu bisa melaporkan ya ke pihak berwajib. Menurut Abang sebagai PH-nya dari Kak Fitri ini sudah keterlaluan nggak sih Bang akun Miss Gosip yang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita hoax? Ya saya rasa harus ambil sikap. Itu hal yang paling bagus dan preventif untuk bisa memberikan efek jerah kepada orang-orang yang melakukan satu tindakan di luar batas yang seharusnya kan. Yang namanya media sosial itu kan untuk hal-hal positif, memberikan satu proses semangat, dan emang ada like ada dislike, tapi bagian dari like dislike ini adalah bagian satu proses yang namanya adanya interaksi kan, interaksi di dalam media sosial, ada like ada dislike, tapi di sini perlu dipahami bahwa nggak boleh tuh ada yang namanya penyerangan pribadi, fitnah, ya tanpa dasar-dasar bukti yang jelas. Nah, sehingga orang lain itu merasa terancam jiwanya. Terus yang kedua merasa bahwa dia difitnah dengan statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan. Dan yang ketiga diserang pribadinya atau keluarganya. Nah, ini pasti jelas melanggar aturan hukum ya, karena di situ ada guidance hukum di dalam proses undang-undang ITE, baik itu proses itu ada penyebaran isu negatif 310, 311 itu kan fitnah dan lain-lain. Nah itu disebarkan akhirnya dikonsumsi publik dan publik memberikan satu persepsi dan perspektif yang salah. Karena apa? Karena giringan isu-isu tadi kan gitu. Nah, bagian itulah yang tentunya kalau memang ada nilai-nilai unsur pidana pasti dilaporkan. Kan negara kita negara hukum, dilindungi juga oleh undang-undang kan. Nah, oleh karena itu kalau sudah di luar batas, udah keterlaluan, artinya tentunya seorang yang merasa tidak nyaman ini pasti akan melakukan upaya hukum. Nah, ini lagi dan lagi seperti kasus Yoko Hardono ya. Ada lagi yang seperti Yoko Hardono yang menyebarkan fitnah, berita hoax. Tidak ada jerat-jeratnya nih masyarakat untuk ibaratnya dalam bertutur kata, dalam memberitakan sesuatu di medsos ya Bang. Bisa gitu. Ya, di sini kalau melihat hal tersebut, pihak kepolisian tentunya pihak cyber ya dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk bisa memberikan kepastian hukum orang-orang yang merasa dirugikan atas dasar apa yang menjadi impact perbuatan-perbuatan para netizen ataupun orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas ya. Nah itu harus ditindak karena kenapa? Karena ini menjadi garda terdepan pihak kepolisian, karena nggak ada lagi kan mau minta ke siapa ya gitu. Apalagi jadi menurut saya hal tersebut tuh bila di follow up terus akhirnya diproses dan terbukti unsurnya harus ditindak, dan orang-orang yang melakukan tindakan ini menjadi satu contoh atau putusannya daripada orang yang melakukan menjadi jurisprudensi. Ini orang yang telah melakukan satu tindakan bullying, fitnah dan lain-lain, ini nanti jadi jurisprudensi. Jadi hakim itu dalam memutuskan tuh harus benar-benar melihat secara perspektif, objektif, dan harus mensamaratakan dengan orang-orang yang melakukan tindakan ini nanti. Jadi ini bisa dilihat nih nanti berapa tahun, terus nanti bagaimana juga yang lainnya. Kan gitu. Karena ini kan dunia medsos nih udah dunia era globalisasi yang semua orang pada melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar batas.
Tapi di sini kita kan harus smart dan bisa mengguide mana yang kira-kira melanggar hukum, mana yang enggak. Karena yang namanya interaksi itu kadang-kadang kebablasan. Udah keenakan ngobrol terus akhirnya melakukan tindakan yang akhirnya juga memberikan impact kepada orang tersebut sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Nama baiknya dicemarkan, nama baiknya terus difitnah atas kejadian yang bukan dia lakukan. Sehingga itulah yang menjadi delik pidana untuk bisa dilaporkan. Nah, ini kan berawal dari kasus yang buruh hara skincare antara NM dan RG ya. Lama-lama yang tidak berkepentingan ikut campur, terus ikut nimbrung dan akhirnya saling serang ke yang pro ke NM yang atau yang ke pro ke RG kan. Ini berawal dari situ dan akhirnya klien Abang yaitu Kak Fitri yang ikut diserang juga karena kan bisa dibilang mantan sahabat dari NM dan pernyataan dari NM juga lah yang mengatakan ada pernyataan yang bilang kalau hasil uang dari Kak Fitri itu tidak halal atau berasal dari judol. Ini yang membuat semua jadi ikut nimbrung. Itu kan berawal dari situ, Bang. Iya, jadi segala sesuatu adanya orang melakukan satu tindak pidana dan akhirnya juga adanya satu perseteruan, itu kan berjalan dengan caranya sendiri, dengan keadaan. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa ini ada settingan atau apa, nggak ada itu. Jadi semua itu berjalan. Mana yang kira-kira dianggap baik dan mana yang tidak baik. Terus mana juga orang-orang yang merasa bahwa ada beberapa orang yang dijolimi juga. Tentunya ini kan dunia medsos. Pasti bertemunya orang-orang yang bisa melihat bahwa ini orang-orang ini gitu kan. Tapi balik lagi, semua ini kita bisa melihat secara jelas atau secara transparan di dalam media sosial, apakah hal-hal tersebut ini adalah hal-hal yang cukup baik. Misalnya informasi. Ya, informasi itu didapat dari A bahwa benar ada judi online. Apakah kita serta-merta memakan ya informasi itu? Ya, sedangkan kita juga nggak tahu. Nah, ada lagi orang yang memvalidasi lagi sehingga orang itu berkelompok sehingga memberikan penyerangan-penyerangan. Ini yang terjadi karena dunia medsos itu dunia yang sangat cepat. Ya, proses perkembangbiakannya itu cepat. Jadi orang-orang netizen yang benar-benar like atau dislike itu langsung berkumpul. Mereka membuat satu perkumpulan sehingga mereka membicarakan hal-hal yang sifatnya adalah up to date. Padahal up to date ini belum tentu kebenarannya. Kita harus buktikan lagi untuk memberikan satu validasi atau kepastian. Ini kan tentunya belum 100%. Sehingga di-blast dan dimakan oleh banyak orang. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kadang-kadang kalau orang mengatakan bahwa hal tersebut adalah ini uangnya dari A, dari B, dari C, itu harus dibuktikan. Nggak bisa kita menyerang satu kehormatan orang lain dengan tanpa bukti. Itu sama aja fitnah. Makanya ini yang terjadi. Ya kita sangat menyayangkan hal-hal yang di luar batas ya. Artinya udah bagus medsos ini sudah berkembang dengan baik dan medsos menjadi garda terdepan juga buat hal-hal yang positif harusnya dan buat keadilan. Tentunya ini yang harus kita junjung tinggi atau kita lihat bahwa medsos di sini adalah bentuk yang harus kita keep atau kita jaga sebagaimana rupa sehingga medsos ini menjadi satu hal yang positif, bukan buat hal-hal yang menyerang kehormatan orang, bullying dan lain-lain. Tapi balik lagi, orang yang terserang, orang yang merasa dicemarkan nama baiknya, orang yang difitnah dan merasa dibullying harus cepat melakukan tindakan upaya hukum karena nanti menjadikan satu berkembang biak dengan yang lain-lain lagi kan itu. Tapi sepertinya masyarakat atau yang ikut nimbrung di kasus NM dan RG tidak ada jerak-jeraknya kan. Kemarin aja Yoko sudah dikasih efek jerak, tapi ini ada lagi, nanti pasti ada lagi. Harusnya seperti apa sih Bang bijak dalam bermedsos, dalam ibaratnya menggiring opini publik yang secara negatif buat menyerang seseorang, harus seperti apa sih Bang gitu ya? Tentunya dalam hal ini ya Komdiji ya, Kominfo juga yang sekarang ini Komdiji yang menangani kasus ataupun memberikan
fasilitas untuk bisa bermedsos, ini harus punya yang namanya buffer terhadap orang-orang yang menyalahgunakan tindakan-tindakan ataupun memberikan statement-statement di luar batas. Itu pertama. Atau konten-konten yang sekarang udah nih konten-konten yang tidak baik, hal-hal yang menyerang dan lain-lain tuh udah menjadi filter. Nah sekarang yang jadi filter adalah bagaimana orang bermedsos dengan bijak dan baik. Nah itu juga harus ada filternya. Terus bagaimanakah cara melaporkan ya orang-orang yang melakukan tindakan ini? Siapakah yang melaporkan? Nah itu juga harus ada. Jadi penanganan punishment terhadap bentuk kejahatan, ya kejahatan di dalam bermedsos dan melakukan tindakan-tindakan, ini harus juga ditegakkan. Jadi undang-undangnya juga harus jelas, punishment-nya juga jelas, yang menjadi jurisprudensi terhadap putusan-putusan nanti orang-orang yang melakukan juga jelas. Jadi nanti apapun yang orang yang melakukan tindakan adanya fitnah itu menjadikan satu guidance ya kan buat contoh apakah ini layak untuk bisa dijadikan satu laporan orang-orang yang dirugikan. Itu yang terpenting, punishment-nya yang penting.